Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Rado Yendra dan Rado Institute kembali menampilkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam satu kajian bedah riset artikel. Kali ini satu jurnal yaitu Statistik in Transition. Itu terbit di Juni tahun 2026, memberikan satu lagi model peluang yang sangat baik yang disebut sebagai power quasi Sujata distribution. Nah, ini dia. Kita lihat dari tahun ke tahun terus bermunculan model-model peluang yang begitu baik, begitu menarik untuk dibahas, terutama dalam menghasilkan coding-coding pemrograman komputer untuk mengeksekusi riset artikel yang disampaikan. Oleh itu selalu yakinkan bahwa Rado Institute itu dapat menjadi teman Anda, apakah sebagai mahasiswa S1, S2, S3, ataupun sebagai dosen maupun peneliti, untuk dapat menjadikan kajian-kajian dalam Rado Institute, terutama dalam kajian bedah-bedah riset artikel, itu dapat memotivasi Anda untuk terus melakukan riset-riset yang baik. Oke, kita coba lihat artikel yang akan kita jadikan sebagai landasan kita berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kita buka riset artikel kita dulu. Oke, ini riset artikel kita. Nah, ini dia. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, ada satu riset artikel yang terbit di jurnal Statistik in Transition. Itu terbit di Juni 2026. Memperkenalkan satu model peluang baru yang dia sebut dengan power quasi Sujata distribution. Nah, model-model peluang sebagai landasan seperti persamaan satu itu Sujata udah kita bahas. Ada lagi yang juga di sini adalah kuasi Sujata sudah kita bahas. Persamaan tiga ini persamaan densitas kuasi Sujata namanya. Kalau persamaan nomor satu itu power, nomor satu ini Sujata distribution. Nah, yang kita bahas sekarang adalah model peluang yang muncul pada persamaan 5. Nah, ini model peluang pada persamaan 5 ini yang disebut sebagai power quasi Sujata distribution. Dengan melakukan teknik transformasi terhadap model quasi Sujata. Nah, bagaimana teknik transformasi? Jadi kalau dimiliki model peluang asal itu quasi Sujata seperti nomor 3, lalu Anda lakukan transformasi X sama dengan Y pangkat setengah, maka dia akan berubah menjadi model peluang yang disebut dengan X dilakukan transformasi X sama dengan Y berpangkat sepertau. Maka dia akan menjadi model peluang baru power quasi Sujata. Nah, bagaimana teknik transformasi ini dapat dilakukan? Dalam Rado Institute sudah sering dibahas mengenai teknik transformasi ini. Jadi silakan masuk ke dalam Rado Institute untuk menyimak bagaimana teknik transformasi variabel acak dapat menghasilkan satu model peluang baru. Ya, sebagai contoh sederhana seperti fungsi densitas peluang normal. Jika dilakukan transformasi X sama dengan logaritma natural Y, dia akan menjadi log normal. Nah, itu kita lihat dalam kajian-kajian sederhana itu guna transformasi. Nah, persamaan 5 ini adalah model peluang yang akan kita bahas coding pemrogramannya nanti. Dan persamaan 6 adalah kumulatif dari power quasi Sujata. Jadi nomor 5 ini fungsi densitas power quasi Sujata, nomor 6 kumulatifnya. Seperti biasa nanti dalam riset artikel ini kebetulan memang sengaja kita cari yang menampilkan data-data. Nah, ada data-data di sini, banyak data. Kita akan gunakan nanti data-data ini dalam mengolah atau menghasilkan coding yang akan kita
gunakan sebagai suatu alat untuk mengeksekusi riset artikel ini. Ini ada. Nanti kita gunakan data riset data yang pertama. Ini data set pertama nanti kita gunakan untuk membahas model power kuasi. Lalu nanti beberapa output untuk data set pertama itu dapat dihasilkan beberapa parameter. Ada parameter omega, eta, dan tau juga nanti ada density plot dan seterusnya. Ini ada AIC juga, dataset 1 ada AIC, ada BIC. Terus nanti juga ada dataset 1. Kita bukan dataset 1, dataset 2. Sorry, kita ulangi, nanti kita akan gunakan dataset 2. Dataset 1 sudah sering data koma-koma ini, kita gunakan data yang tinggi coba, puluhan dan ratusan. Dataset 2 ini kan kita gunakan nanti sehingga dapat menghasilkan kajian-kajian seperti AIC. Dataset 2 ini Anda lihat nanti AIC-nya adalah 1000 sekian, oke. Lalu kita lihat nanti juga nih dataset 2 ini adalah density plot. Ini ada juga diberikan nanti kumulatif plot, oke. Dan nanti ini kumulatif plot yang ini. Nah, ini kumulatif plot ini. Anda lihat kumulatif plot, ECDF plot itu kumulatif plot. Dataset 2. Oke, kita coba langsung saja masuk ke dalam coding R kita. Nah, yang paling penting kita masuk ke coding R untuk menghasilkan output yang diberikan seperti riset artikel. Nah, ini dia. Nah, nih. Ini akan kita bahas power kuasi. Nah, ini power kuasi Sujata distribution. Kita gunakan data set 2. Kita run dulu data kita untuk menyimak data ini betul atau tidak yang dijadikan sebagai bahan untuk dieksekusi. Kita coba lihat caps lock X. Nah, cocok nih data set 2. Lalu setelah data set 2 diberikan seperti biasa, ini fungsi densitas seperti persamaan 5. Oke, ini persamaan 5-nya. Fungsi densitasnya ini, dia ini seluruhnya ada fungsi densitas. Kalau D-nya itu ganti dulu, ini D. Oke, ini fungsi densitas dari kuasi. Power kuasi. Oke, ini kumulatif seperti persamaan 6. Ini kumulatifnya nih, kumulatif. Oke, lalu negatif log likelihood. Ini negatif log likelihood min sum. Yang log likelihoodnya sum log, itu log likelihood. Kalau ada negatif log likelihood. Kita gunakan optim untuk mendapatkan parameternya. Optim, kita gunakan optim. Oke, optim untuk mendapatkan parameter. Nah, dalam kajian ini, nah ini ada yang terbaru, yang sangat baik saya rasa dalam kajian kita ini optim untuk parameter. Parameter kita nilai awalnya ada beberapa alternatif diberikan. Ini ada beberapa, ada tiga alternatif parameter nanti diberikan, kita cek mana yang terbaik. Lalu yang paling penting itu ini. Nah, ini dia. Data itu nih parameternya nanti dieksponenkan karena dari awal kita gunakan parameternya itu adalah kita logkan. Nah, ini parameternya dilogkan. Parameter dilogkan, oke? Tujuannya adalah untuk memudahkan kajian. Boleh dilogkan sehingga nanti parameter aslinya tentu dieksponenkan kembali. Eksponen log kembali ke data asli. Nah, ini adalah hal-hal yang paling penting yang kita bahas. Nanti ada AIC, BIC, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, root mean square error, Kramer-Von Mises, dan beberapa tabel, beberapa grafik. Nanti ada grafik density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Fungsi densitasnya jelas sekali tadi disebut sebagai D, densitas power kuasi Sujata distribution. Dan ada nanti juga kumulatif plot, ada lagi nanti probability plot, dan ada nanti kuantil plot. Oke, kuantil plot. Kita coba run seperti apa hasil yang dihasilkan. Kita coba run dulu. Oke, kita run hasilnya. Kita coba run. Kita lihat, oke. Oke, kita lihat hasil. Seret. Was, mantap, tidak ada kendala sama sekali. Jalan begitu mulus. Oke, mantap. Nah, ini dia. Ini parameter kita 1,6 untuk tau, eta 0,0012,
omeganya 355.000, ini minus log likelihood. Nah, AIC-nya hampir mirip-mirip 1256, BIC 1263, hampir mirip-mirip. Dengan kajian seperti ini, maka kita akan coba cek bagaimana density plot dan cumulative plot. Ini ada RMSD, root mean square error, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling. Nah, dari parameter yang dihasilkan, kita coba cek beberapa grafik yang telah kita sampaikan tadi. Di antaranya, pertama sekali grafik kita lihat density plotnya. Kita coba lihat density plot, kita run. Wah, itu sangat sempurna sekali ya. Anda lihat di situ bagaimana yang warna merah itu adalah density plot. Bagaimana fungsi densitas menangkap histogram sangat sempurna. Lalu kita coba lihat lagi gambar dari kumulatif plot. Oke, kita run kumulatif plot, kita lihat hasilnya. Wah, itu dia. Sempurna sekali. Bagaimana kumulatif model yang berwarna biru itu melengkap kumulatif empirical. Kumulatif empirical seperti fungsi tangga yang diberikan itu, bagaimana yang warna biru itu menangkap dengan sangat sempurna. Lalu probability plot ini setidaknya nanti mendekati garis lurus. Oke, titik-titik di sekitar garis lurus. Oke, cocok sekali yang hitam ini di sekitar garis lurus. Oke, mantap. Lalu kuantil plot juga begitu, kuantil plot kita run. Oke, kalau kita lihat kuantil plot juga harus sekitar garis lurus juga. Wah, sangat cantik sekali. Kalau kita mau tampilkan keempat-empatnya dalam satu layar, jangan lupa berikan, nah ini informasi per info. Oke, per info, 2 baris 2 kolom. Kita coba run kan, kita lihat semuanya dalam satu layar. Kita run, kita graphics. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi di sini kita dapat tunjukkan bahwa coding-coding yang dihasilkan oleh Rado Institute itu sangat bermanfaat sekali, dan silakan dicoba untuk dijadikan sebagai model-model peluang alternatif. Karena setelah kita lihat dari tahun ke tahun, model-model peluang ini berkembang terus, berubah terus sesuai dengan perubahan-perubahan data yang terjadi, sehingga harus diikuti dengan model-model peluang yang terus diperbaiki. Oke, saya rasa Rado Yendra dan Rado Institute undur diri dulu. Salam Green Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.